Oke. Ya. Ya, kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu pada hari ini, dan khususnya kami akan mendengarkan bagaimanakah firman Tuhan mengajar kami tentang perbedaan dan esensi dari baptisan. Baik itu baptisan air secara fisik, ritual, dan baptisan secara rohani di dalam hati dan dilakukan dengan satu karya anugerah Kristus yang tidak bisa dipalsukan, yang tidak bisa ditirukan dan diimitasi oleh manusia siapapun, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan dari Tuhan sendiri, pekerjaan Roh Kudus yang membawa hidup Kristus dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengakui dan menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tahu betul perbedaan-perbedaan ini, sehingga kami tidak masuk dalam satu kehidupan rohani, menjadi iman Kristen yang salah dalam menentukan bahwa baptisan air ataupun baptisan secara fisik dan ritual itu bisa mempengaruhi keselamatan atau bahkan bisa mendapatkan keselamatan. Begitu banyak gereja mengajarkan hal-hal yang di luar daripada firman Tuhan. Kami hari ini mohon pertolongan dari firman Tuhan, Roh Kudus, dan khususnya dalam pengertian kami supaya kami bisa diluruskan dan kami sesuai berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur karena Kristuslah yang membukakan dan menerima karya baptisan dengan ketaatan dan dengan hati yang menyerahkan semua kepada kehendak Bapa. Dan dialah menjadi teladan yang paling penting dan yang paling unggul, yang sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, nah kita akan membahas dua hal penting ya. Saya ingin kita mempelajari sebelum nanti masuk dalam pelajaran-pelajaran yang lebih dalam, dan juga perbedaan-perbedaan tentang baptisan air. Apakah itu baptisan air, apakah itu diselam, apakah itu dipercik, apakah itu ada atau tidak, harus ada nggak baptisan air waktu ada baptisan Roh Kudus. Nah, ini semua di dalam Alkitab begitu banyak, bermacam-macam peristiwa dan saling berkaitan, bahkan saling mendahului. Ada yang dibaptis air, tapi belum baptis Roh Kudus. Ada yang dibaptis Roh Kudus, tapi belum dibaptis air. Dan banyak kehidupan orang Kristen itu, dari kecil mereka sudah dibaptis, tapi mereka belum dibaptis secara batin, hati. Dan mereka dari kecil dibaptis, dan mereka nggak tahu apa-apa. Nah, kenapa orang-orang Injili, orang-orang Reform, orang-orang Presbyterian, Puritan, dan juga gereja baptis itu membaptis gitu ya, membaptis, dan juga khususnya bagi gereja yang membaptis anak itu banyak yang menentang karena baptisan anak itu orang belum mengerti, belum bisa mengaku dan tidak boleh dibaptis. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan tentang pandangan di dalam perjanjian Allah, perjanjian yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham dan khususnya perjanjian sunat, bahwa dia harus disunat dan seluruh keturunan harus sunat. Jadi sunat di sini adalah menunjukkan kepada lambang yang sama persis dengan tanda yang ada tentang baptisan. Ya, itu dipakai kembali, dan hanya dua yang dipakai oleh Tuhan Yesus yang dikenakan kepada kita dan gereja harus lakukan adalah hanya dua sakramen. Satu adalah sakramen baptisan kudus, baptisan ya. Yang kedua ada perjamuan kudus. Jadi harus ada kudusnya. Baptisan kudus, perjamuan kudus, dan dua sakramen ini. Dan kita tidak menambah sakramen lain seperti gereja Katolik atau Roma Katolik menambahkan 5, jadi ada 7 sakramen. Kita tidak. Jadi kita hanya yang diajarkan Tuhan Yesus, yang ada yang dari mulut Tuhan Yesus dan tidak ditambahi dengan tradisi, tidak ditambah dengan pengalaman, ataupun adat istiadat gereja dan juga pola hidup pengalaman bapak-bapak gereja itu tidak dimasukkan di dalamnya. Ya, jadi ini kita harus tahu makna baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan fisik dan baptisan spiritual. Dan ini dibedakan ya. Jadi baptisan air itu baptisan yang bisa dilihat oleh manusia, bisa dilakukan oleh manusia dan dikerjakan oleh manusia, bisa juga ditampilkan gitu kan, dan orang semua lihat. Nah, sedangkan baptisan spiritual, baptisan batin, baptisan hati, baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu hanya Tuhan Yesus yang melakukannya sebenarnya. Kalau kita lihat dari kalimat Matius pasal 3 dari Yohanes Pembaptis. Nah, kita akan pelajari ini. Jadi baptisan fisik, baptisan air itu baptisan yang dilakukan oleh manusia, bisa dilihat oleh manusia, dan bisa diamat-amati
serta bisa, ya kalau kita ngomong itu, bisa kita alami. Jadi kita masuk ke dalam air, atau dikasih air kepala kita, atau dipercik, atau dialirin air, dan bermacam-macam cara gitu ya. Dan baptisan spiritual, baptisan Roh Kudus, baptisan yang hanya dilakukan oleh Allah, dan kapan waktunya terjadinya, itu semuanya adalah karya anugerah Allah. Dan itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak bisa seperti ritual gitu. Jadi airnya ngalir gitu kan, nah, itu dilihat gitu. Kalau kita lihat Tuhan Yesus waktu dibaptis oleh siapa ini, Yohanes Baptis gitu kan, nah itu secara batinia, secara spiritual dan secara fisikal itu menyatu. Nah ini yang sangat beda. Jadi baptisan Tuhan Yesus itu tidak pernah dialami oleh siapapun yang bisa seperti dia, karena hanya Tuhan Yesus yang mengalami itu dan yang bisa melihat, memperlihatkan kepada kita semua secara fisik, ritual, secara batin, secara roh, secara dunia yang tidak nampak itu kemudian Roh Kudus turun seperti burung merpati dan mengurapi dia. Nah itu baptisan dan pengurapan itu menjadi satu bagian yang sama. Dan itu keunikan dari baptisan Tuhan Yesus ya. Itu sangat beda sekali dengan baptisan kita, karena Tuhan Yesus tidak berdosa dan dibaptis bukan karena pertobatan, dibaptis bukan karena dia berdosa, dia dibaptis karena dia mau mengangkut dosa. Nah ini pernah kita terima pengajaran dan khotbah-khotbahnya, sudah saya download di YouTube, jadi sudah bisa lihat di sana nanti sambil pelan-pelan gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu makna baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Jadi maknanya apa? Yang satu bisa diamat-amati, bisa dilakukan, dan bisa dicatat tanggalnya berapa, jam berapa, dengan siapa pendetanya, dan kesaksiannya bagaimana, di gereja mana, harinya apa, dan semuanya bisa terlihat, nampak. Nah, sedangkan baptisan spiritual bagi kita, orang-orang percaya, itu ada baptisan yang hanya nampak hubungan kita pribadi dengan Tuhan, di dalam hati kita dengan Tuhan, dan itu semua adalah tidak terlihat. Ya, jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang kemudian mengacaukan dan mencampurkan antara baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan spiritual dengan baptisan ritual. Ya, ini sangat beda sekali. Ya, ini sangat beda. Oke, nah kita sudah menerima apa perbedaan baptisan air dan baptisan Roh secara esensial ya, dan secara kasat mata dan secara dunia yang tidak terlihat itu, yang unseen itu ya, jadi yang tidak bisa dilihat. Nah, kita akan melihat tentang hal ini ya, tentang hal ini. Kita lihat Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Matius pasal 3 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Ini dari perkataan Yohanes Baptis. Yohanes Baptis yang berkata ya. Jadi berkata demikian. Aku, Yohanes Baptis kan, dia mengatakan dengan jelas, aku membaptis kamu dengan air sebagai apa? Nah, ini penting. Sebagai tanda. Jadi tanda itu artinya lambang. Tanda itu artinya bukan wujudnya ya, bukan aslinya, bukan esensinya. Tetapi itu adalah menunjukkan, mewakilkan, representasi. Jadi represent, jadi mewakilkan. Dan kita tahu bahwa baptisan air itu bukan baptisan yang menyelamatkan kita, tapi itu adalah menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima baptisan yang mengakui dalam hati kita bahwa Kristus adalah Tuhan dan kita dibaptis gitu ya. Nanti arti dibaptis juga saya jelaskan. Jadi di sini kita melihat aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, ini semua tanda ya. Kita harus tahu ini semua tanda. Artinya apa tanda? Bahwa semua adalah bukan aslinya, dan itu adalah mewakili, melambangkan, menunjukkan, dan itu ritual, ya ritual, bukan spiritual, bukan esensial, tapi ritual. Nah, kita lihat ini. Perhatikan baik-baik, sebagai tanda pertobatan. Terus kemudian Yohanes Baptis mengatakan, tetapi ia, yaitu ia itu Mesias ya, Mesias, Tuhan Yesus itu, ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Ini dijelaskan oleh dia. Lebih berkuasa itu bukan kuasanya lebih sedikit, bukan. Lebih berkuasa itu melebihi daripada aku. Mega kuasanya. Jadi kuasa itu melebihi. Jadi dia adalah Mesias. Dan kita tahu Mesias itu adalah mewakili dan merupakan wujud daripada hadirat Allah sendiri. Dan tidak mungkin Yohanes bisa mengatakan lebih berkuasa dalam arti tingkatan kuasanya cuman ya lebih kuasa dia daripada saya seperti
kuasa saya ngangkat barang 1 kilo, dia bisa ngangkat 100 kilo gitu. Bukan. Ini bukan soal berapa kuat kuasanya, bukan. Tapi ini ada satu perbandingan yang berbeda alamnya, berbeda pribadinya, berbeda makhluknya, ya, sebagai penciptaan dengan pencipta. Nah, seperti itu. Dikatakan lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Jangankan saya membaptis kepalanya, bahkan kasutnya itu saya tidak layak. Tidak mungkin saya bisa membaptis kalau ya bahkan saya mencopot kasutnya pun, sandalnya pun dikatakan saya tidak layak. Coba kita lihat ya penghargaan Yohanes Baptis kepada Mesias. Dan dia tahu bahwa Mesias itu yaitu Tuhan Yesus. Yesus itu saudaranya dia. Dan dikatakan di sini bahwa dia tidak layak dan dia lebih berkuasa daripadaku. Ini menunjukkan bahwa Yohanes Baptis tahu betul siapa dirinya di hadapan Mesias, di hadapan Allah itu dia itu bukan apa-apa. Ya. Dan dia mengatakan kalimat selanjutnya, ia akan membaptiskan kamu. Nah, perhatikan, bukan membaptis ya, membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada 2 baptisan, dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Apa itu baptisan api? Baptisan api adalah baptisan pengujian dan akhir sampai kepada penghakiman, pemisahan, dan kemudian kita dibaptis dengan api. Dan seluruh hidup kita itu akan dibakar oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan, dan akhirnya menunjukkan bahwa iman kita adalah iman yang seperti emas yang murni, muncul dan cemerlang dan berhasil, dan kita menjadi orang-orang yang sebagai pemenang, gitu ya. Jadi dikatakan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ini adalah api, ini api kemuliaan Tuhan, api pengujian penghakiman, dan di sini adalah Roh Kudus, itu adalah kuasa dari Roh sendiri yang tidak terlihat, yang tidak mungkin bisa diamat-amati. Bisa didengar, bisa dirasakan, oh ya kamu bertobat, hidupku berbeda. Wah, cara ngomong berbeda, menghormati orang lain sekarang beda, dan orientasi hidupmu, perasaanmu sekarang beda sekali. Kamu dulu tuh gampang begini, gampang marah, gampang ini, gampang nggak bisa dikendalikan, dan kamu maunya sendiri, seenak sendiri. Sekarang itu kamu bisa mengerti siapakah dirimu, tahu bagaimana kamu berdosa, kamu tahu bagaimana mengampuni orang, kamu tahu bagaimana bersabar. Yang dulu semua itu di luar daripada kemampuan hidupmu. Nah, ini ada perbedaan. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa yang bisa membaptiskan dengan Roh Kudus, membaptiskan kamu dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Ya, perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus. Dan dengan api. Jadi ini pribadinya antara Yohanes Baptis dan Tuhan Yesus. Saya membaptis dengan air, dan seluruh rasul-rasul dan seluruh daripada murid-murid Tuhan Yesus membaptis seperti Yohanes. Ya, seperti Yohanes. Tetapi tidak bisa membaptis seperti Tuhan Yesus, membaptiskan dengan Roh Kudus. Dan kemudian banyak orang tanya kepada saya, Pak, kenapa ada baptisan Roh Kudus, ada pendeta baptisan Roh Kudus? Kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Dan saya beritahu, mereka yang membaptis dengan Roh Kudus, para rasul itu cuma mengatakan terimalah Roh Kudus. Dan kalau kita periksa baik-baik, mereka bukan membaptiskan, bukan membaptis dengan Roh Kudus. Yang mereka lakukan adalah demi nama Tuhan Yesuslah yang dipakai namanya untuk membaptiskan orang, bukan rasulnya, tapi Kristusnya, nama Tuhan Yesusnya. Jadi saya sebagai alat yang membaptiskan Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Tetapi saya mengatakan itu dengan janjinya karena saya diminta baptiskanlah semua bangsa menjadi murid-muridku. Dan itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tapi dengan satu syarat, dalam namaku. Ya, dalam namaku. Jadi bukan namamu, bukan nama siapapun. Jadi waktu mereka membaptis, tanda petik, membaptis air, dan kemudian membaptis Roh Kudus, nah itu bisa bersamaan, bisa berbeda. Nah, artinya apa? Waktu murid-murid para rasul membaptis orang dengan air, dan kemudian mereka percaya, nah kita tidak tahu persis gitu ya. Kemudian Roh Kudus membaptis mereka dengan Kristus, dengan darahnya, dengan kematiannya, dan dengan kebangkitannya gitu ya. Karena percaya Yesus mati bagi saya dan dia bangkit bagi saya untuk menjamin saya. Nah, orang itu percaya langsung dibaptis. Baptis apa? Baptis secara spiritual. Dan mereka percaya itu adalah titik poin, starting pointnya adalah saya percaya dan itu langsung saya mendapatkan baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus
tidak diulang, dan tidak diwujudkan dalam bentuk yang lain. Dan semua baptisan Roh Kudus adalah karya Tuhan Yesus. Sekali untuk selamanya. Jadi tidak dicicil, tidak bertahap, dan tidak kemudian seperti orang, kalau saya dibaptis, kemudian saya berdosa. Oh, saya perlu dibaptis lagi, berdosa lagi. Tidak seperti itu. Jadi baptisan Roh Kudus itu baptisan yang sekali untuk selamanya. Dan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kesaksian dan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang diterima oleh orang yang menerima baptisan. Jadi saya percaya mendengarkan firman Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya pada Dia juru selamat saya, Dia adalah pemilik saya, dan Dia menjadi penebus saya, dan saya orang berdosa, dan saya membutuhkan keselamatan dari Dia. Maka dia mengalami satu perubahan jiwa, dan ada yang menangis, ada yang berteriak-teriak, ada yang hidupnya begitu mendalam mengerti perubahan itu. Dan pada saat starting point of faith, ya, jadi mulai saat dia percaya imannya itu titik imannya, maka disitulah baptisan Roh Kudus itu diterima langsung. Nah, ini penting ya, karena tidak terlihat oleh manusia, dan baptisan Roh Kudus itu langsung menjamin semua orang yang ada di sini. Dan waktu mereka percaya, itu mereka percaya karena imannya pada Kristus, bahwa Kristus mati bagi saya, dan saya dapat hidup di dalam kematian Kristus karena membinasakan dan mengalahkan dosa-dosa saya, dan sudah menaklukkan maut bagi saya, dan saya kemudian percaya pada Dia, dan saya hidup untuk Dia. Nah, itu langsung baptisan Roh Kudus. Ya, jadi tidak menunggu nanti dibaptis Roh Kudus, enggak, baptisan Roh Kudus. Nah, itu di situ. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan yang dilakukan oleh suatu misteri, suatu kuasa rahasia Allah, anugerah Allah. Dan kemudian dibaptis, dan orang percaya langsung menerima itu. Pak, bagaimana dengan anak kecil? Nah, anak kecil yang dibaptis waktu dia kecil, umur masih kecil, dibaptis anak itu, maka dia harus menunggu waktu secara baptisan Roh Kudus, dia menerima dan mempercayainya kapan. Nah, itu kemudian dia mendapatkan starting point of faith. Jadi ini beda. Ini sudah dibaptis kecil, dia dewasa, dia percaya. Oh ya, saya percaya. Dan kemudian dia menerima Tuhan Yesus, dan dia menyesali hidupnya, dan dia percaya pada Tuhan. Nah, itu adalah fakta sejarah di real time. Jadi waktu yang betul-betul ada dalam hidupnya dia. Dan dia menerima baptisan Roh Kudus. Jadi jelas ya. Jadi Tuhan Yesus yang melakukan baptisan Roh Kudus, dan tidak ada satu orang yang melakukan baptisan Roh Kudus. Jadi rasul-rasul tidak pernah mengatakan, aku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tidak pernah berbicara seperti itu ya. Tetapi dia mengatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberikan engkau Roh Kudus, terima Roh Kudus, dan percayalah. Nah, kemudian mereka menerima itu, dan dengan bermacam-macam ekspresi yang ada. Nah, kita akan melihat ini. Nah, perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang baru, yang mungkin kita baru mengerti gitu. Coba kita lihat ya. Banyak orang mengatakan bahwa Rasul Yohanes yang menulis tentang peristiwa Nikodemus yang mempertanyakan tentang kelahiran baru, dan dikatakan dari air dan roh itu. Nah, saudara perhatikan, semua kelahiran manusia itu berasal dari seluruh dipenuhi oleh air. Kenapa, Pak? Karena dalam kandungan seorang ibu, bayi itu ditenggelamkan dengan air. Ya, jadi kita berpikirnya, sekarang coba kita berpikir secara logis ya, secara biologis juga, dan secara nyata, bahwa semua bayi itu dilahirkan dan kemudian dikeluarkan dari lingkup dan dari seluruh hidupnya itu di dalam air, dalam rahim ibunya, dalam perut ibunya. Itu kemudian air ketubannya keluar, dan kemudian diambil, dan barulah anak itu keluar. Dan itu semua lahir dari ditenggelamkan dalam air, bersama-sama dengan air. Jadi kalau kita lihat, bayi itu semua bersama-sama dan hidup dia di dalam air, ya, di dalam air. Dan nafasnya juga dari mamanya, kan, dari pusarnya itu kan, jadi bukan dari hidung, bukan dari ini. Dan kita tahu bahwa semua waktu dilahirkan, bayi itu kemudian keluar dari air, dan kemudian dari roh. Dan dia waktu keluar dikasih oleh Tuhan roh sebagai makhluk hidup, dan dia menjadi manusia. Ya. Jadi di dalam hidupnya. Jadi waktu dia ada dalam kandungan, dikatakan bahwa itu sudah mendapatkan, pada waktu terjadi satu titik pertemuan manusia itu jadi sel itu
Dan disitulah roh itu ada, dan dia bergerak menghidupi sel yang cuman kecil itu. Roh ini dengan kuasa Allah, dia kemudian berkembang luar biasa menggerakkan energi ini. Jadi roh ini, roh manusia yang ditaruh oleh Tuhan, setiap roh manusia berasal dari roh Tuhan. Dan dikerjakan oleh Roh Kudus, dan dia kemudian bergerak terus. Dan semua manusia, kelahiran semua, itu dikerjakan oleh Roh Kudus sebenarnya. Bukan keselamatan ya, tapi lahirnya manusia itu semua karya dari Roh Kudus. Lahirnya semesta alam ini dari Roh Kudus. Lahirnya Tuhan Yesus juga dari Roh Kudus. Dan semua kelahiran itu dari Roh Kudus. Dari kuasa Roh Kudus. Jadi bayi pun keluar itu karena kuasa Roh Kudus juga. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, dari sini kita mengerti bahwa mengapa air, dibaptisan air, karena memang dari sejak kandungan, bukan air yang keluar dari sungai dan kemudian air kita ambil dari sumur, bukan. Tapi kandungan manusia, anak manusia, bayi itu keluar dari air, dibaptis dan diliputi dalam air, dan kemudian dia keluar. Dan ini supaya kita tahu ini ya. Jadi selama ini kan kita pikirnya, oh kelahiran baru itu model seperti ini, diambil air. Bukan. Sebenarnya kalau kita lihat, Nikodemus bertanya, bisakah aku kembali dan dilahirkan dalam rahim ibuku? Nah, dia berpikir tentang kata-kata air itu, dilahirkan dari air dan roh. Jadi dia berpikir, oh saya masuk lagi, kan itu masuk ke air lagi dalam, gitu kan. Nah, Tuhan Yesus katakan, bukan secara fisik, dan kamu pemimpin yang rohani, tapi berpikir secara fisik. Nah, itu kelemahan dari Nikodemus, seorang rohani yang terlalu duniawi dan terlalu melihat ritual sehingga dia mati karena ritual. Dan kita juga sama, kita tidak dimatikan oleh ritual. Jadi seluruh baptisan itu bukan kemutlakan. Seluruh baptisan secara ritual itu bukan kemutlakan. Jadi boleh dilakukan selagi bisa, dan bisa tidak dilakukan kalau itu betul-betul nggak bisa. Ya. Jadi tidak esensial sebenarnya baptisan itu ya. Penting sekali, tetapi itu bukan esensial. Artinya esensial mempengaruhi keselamatan. Jadi kalau kamu nggak dibaptis, kamu nggak selamat. Nah, kemudian kita lihat penjahat di sebelah Tuhan Yesus ya, sebelah kiri Tuhan. Sebelah Tuhan Yesus itu tidak dibaptis, tapi dia diselamatkan tanpa baptisan. Bisakah manusia tanpa baptisan air, tanpa baptisan ritual diselamatkan? Bisa. Tapi dia harus mengalami baptisan percaya pada Kristus, baptisan Roh Kudus. Jadi secara kita harus mengakui bahwa penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat itu mendapatkan baptisan Roh Kudus. Baptisan keselamatan, baptisan hidup kekal, baptisan perubahan seluruh hidupnya. Dan itu penjahat itu. Yang satunya nggak percaya, dia tidak mendapatkan anugerah itu. Oke, kita lihat ini ya. Jadi Matius pasal 3:11 jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang melakukan membaptiskan dengan Roh Kudus. Jadi bukan manusia. Dan seluruh manusia harus memakai nama Tuhan Yesus. Jadi tetap Tuhan Yesus yang berdaulat, Tuhan Yesus yang berinisial, Tuhan Yesus yang memulai, Tuhan Yesus yang mengerjakan melalui alat-alat termasuk kita manusia, termasuk pendeta, termasuk para rasul atau murid-muridnya. Jadi bukan kita yang membaptis dengan Roh Kudus, tetapi Tuhan Yesus melalui pelayanan kita, melalui kita berbicara dalam nama Tuhan Yesus, dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi membaptiskan bukan saya, tetapi membaptiskan adalah Tuhan Yesus sendiri di dalam nama Dia, bukan nama saya. Jadi saya melakukan ritual seperti bangsa Israel yang juga melakukan ritual seperti Yohanes Baptis yang melakukan ritual itu. Jadi dia tidak membaptiskan dengan Roh Kudus, dan dia menjelaskan, aku hanya membaptiskan dengan air, ya, tapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus, ya. Itu jelas sekali. Oke, kita lihat Kisah sekarang ya, Kisah pasal 16 ayat 31. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jelas ya? Jadi di sini tidak ada ritual, tidak ada baptisan, tidak ada tumpang tangan, dan tidak ada bahasa roh. Dan hanya dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini. Perhatikan ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau, dan dijelaskan, dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi rumahmu. Bayangkan, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah,
engkau akan selamat, engkau dan isi rumahmu. Terus apa yang mereka lakukan? Nggak ada sesuatu yang mereka lakukan. Kemudian para rasul menjelaskan ini. Ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kepala penjara ini ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jawabannya adalah, atau pertanyaan yang penting adalah, apakah mereka dibaptis masuk ke sungai? Apakah mereka dibaptis masuk ke seluruh tubuhnya, seluruh isi rumah itu masuk ke dalam air? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena rumah itu tidak ada kolamnya. Rumah itu tidak ada airnya. Jadi yang mengatakan baptisan itu ada baptisan harus ditenggelamkan, itu secara logis nggak bisa dilakukan di tempat ini. Kenapa? Karena rumah itu adalah rumah yang tidak ada airnya. Rumah itu rumah yang paling untuk cucian aja, untuk cuci kaki dan semua ada. Jadi kemungkinan besar dibaptiskan bagaimana ini? Bukan dimasukkan dalam air atau dalam sungai, karena memang tidak ada sungai di situ. Tetapi dibaptis dengan cara dialirkan airnya. Dan itu seperti perjanjian lama. Imam-imam itu melakukan. Kenapa orang-orang reform, kemudian orang Injili, kemudian orang-orang yang mainline GKI, HKBP semua membaptis dengan mengalirkan air, ya seperti air diambil ditaruh kepalanya terus turun. Setelah itu semua adalah berkaitan dengan ritual perjanjian lama yang mereka lakukan dan itu terus berjalan. Dan ini bukan alasan bahwa harus ditenggelamkan, harus ada di sungai Yordan gitu kan? Bukan ya. Karena ini jelas sekali waktu memberi mereka dibaptis tidak dikatakan mereka keluar dari air. Mereka dibaptis dalam air dan keluar, tidak sama sekali. Jadi kemungkinan besar ini adalah tidak dilakukan di dalam air seperti sungai, karena itu di kota dan itu di rumah, dan tidak mungkin. Kemungkinan yang besar adalah yang logis, itu mengambil air di bak atau bagaimana, baru dicurahkan, dan itu yang bisa. Dan orang itu kemudian bergilir. Nah, di situ ya. Jadi ini kalau kita pelajari baik-baik, tidak ada ketentuan dibaptis keluar dari air. Nggak ada, cuma dikatakan dibaptis, selesai. Ya, dan saat itu juga. 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, di sini ya, jadi ini jelas sekali. Oke, sekarang kita lihat ini adalah esensi ya. Jadi ini esensi. Jadi baptisan adalah mengikutinya. Setelah itu apa? Percaya dulu, percaya baru dibaptis. Jadi esensinya dulu, dia menerima, percaya. Dia dibaptis Roh Kudus dulu, baru dia menyatakan ekspresi imannya, ekspresi kepercayaannya dengan dibaptis dengan air ya, otomatis dengan air. Baru setelah itu. Jadi percaya dulu baru dibaptis, percaya dulu baru dibaptis. Di sini kita lihat ya. Nanti ada perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu berkaitan maknanya, tetapi kita harus tahu ini. Kita lihat Yohanes 3:16, itu yang ayat yang sering kita baca. Ya, Yohanes 3:16 dikatakan bahwa barang siapa percaya itu ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini adalah baptisan Roh Kudus. Begitu percaya kamu menerima baptisan Roh Kudus, menerima Kristus, menerima baptisan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membaptis orang dengan satu percaya kepada Kristus, mengakui kematiannya dan kebangkitannya, kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Dan itu janji dari Tuhan Yesus. Galatia pasal 3, kita lihat. Ini makna tentang baptisan secara batinia, secara spiritual, yang tidak nampak, hanya dalam iman kita, percaya kita, dalam hati kita. Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Ya, di dalam Yesus Kristus. Jelas sekali, kamu semua anak-anak beriman, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Bapa surgawi, karena percaya di dalam Kristus, karena beriman di dalam Kristus. Dan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, saya bacakan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, percaya kepadanya, dan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan ini jelas, baptisan Roh Kudus, baptisan spiritual. Ya. Yohanes 5 juga sama. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Dikatakan di sini ya.
Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, firman Allah, firman Tuhan, firman Kristus, yang dikatakan Tuhan Yesus, perkataan-perkataan Kristus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Bapa Surgawi yang mengutus Dia. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam alam hidup yang kekal. Jadi jelas ya, barang siapa mendengar perkataan dan percaya bahwa aku diutus oleh Bapa, maka orang semua yang percaya ini mendapatkan hidup yang kekal. Pindah dari alam kebinasaan maut, dari hukuman neraka, pindah ke dalam hidup damai dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Ya, jadi ini. Nah, dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita masuk. Jadi baptisan air secara fisikal itu adalah hanya merupakan tanda pertobatan dan boleh terjadi dan bisa tidak terjadi. Nah, dalam ajaran kita, dalam pandangan Alkitab, jika itu bisa dilakukan, jika itu tidak mungkin dilakukan karena ada kondisi-kondisi tertentu dan hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, atau karena dia orang sudah mau mati, atau dalam kondisi yang tidak bisa menyentuh air, dan dalam kondisi yang tidak bisa mencari air, ada di padang gurun dan semuanya, dan orang-orang seperti ini tidak membutuhkan untuk dibaptis secara ritual, saudara, orang ini tetap selamat. Jadi kita tahu ini ya. Tetapi sebaliknya, seseorang yang dibaptis air dan kemudian tidak memiliki hati percaya pada Kristus, dan dia hanya mengikuti orang tuanya, hanya percaya karena mendengarkan orang lain, dan dia tidak pernah bertemu dengan Kristus, dan tidak pernah bertemu dengan pribadi dengan Kristus, dan tidak pernah lahir baru atau dilahirkan kembali, maka orang-orang ini walaupun menerima baptisan bukan hanya sekali, bahkan sampai 7 kali sekalipun, tetap tidak selamat. Jadi baptisan air ritual tidak menyelamatkan. Ya, ada dan tidak ada itu tidak menyelamatkan. Sebaliknya, baptisan spiritual, baptisan Roh Kudus, baptisan di dalam nama Kristus, baptisan karena percaya itu, karena beriman pada Kristus, maka baptisan itu baptisan yang menyelamatkan. Dan kemudian baptisan menyelamatkan ini harus dinyatakan, harus diwujudkan. Kalau bisa diwujudkan, kalau ada halangan tidak bisa diwujudkan, itu tidak ada masalah. Jadi ini ya posisinya. Jadi baptisan air itu sesuatu yang boleh ada dan tidak ada. Tapi baptisan Roh Kudus, baptisan percaya dan menerima Kristus hidup dalam Dia, percaya kepada Dia dalam kematian dan kebangkitannya, itu adalah esensi, tidak boleh tidak ada. Jadi semua orang yang pernah dibaptis air, mungkin dari kecil, mungkin dia dewasa, semuanya itu tidak menjamin orang masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi yang percaya, yang menerima Kristus, nah otomatis orang-orang yang menerima Kristus mendapatkan baptisan Roh Kudus. Nah, itu disebut oleh Tuhan Yesus ya. Jadi aku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus membaptiskan itu. Dan Roh Kudus membaptis kamu dengan apa sehingga Roh Kudus bisa menyelamatkan kamu? Dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dengan karya penderitaan Kristus yang dia mau mati bagi dosa kita, dan dia mau menerima kutukan, dia menerima maut, dan dia telan itu semuanya dalam segala kepedihan, kesakitannya, dan penderitaannya, dia terima itu, dan dia sampai mati, dan kamu percaya itu, maka Roh Kudus membaptis kamu dengan kematian penderitaan Kristus, dan kemudian dengan kebangkitan Kristus, kamu dibangkitkan. Itu jadi jelas ya. Jadi tanda pertobatan dengan wujud pertobatan. Representasi dengan langsung personanya, langsung pribadinya, langsung orangnya. Itu beda. Bayangan dengan wujudnya, nah beda. Jadi ritual, baptisan secara ritual, baptisan air, itu hanya merupakan bayangan. Sedangkan aslinya adalah Kristus yang mati. Mati bagaimana? Yang membaptis kamu dengan mati, dengan kematiannya kamu mati bersama dengan Dia, tenggelam bersama dengan Dia, dan kemudian muncul hidup baru bersama dengan Dia. Nah, ini arti dari dibenamkan. Ya, nah, kita masuk sekarang yang kedua. Jadi baptisan atau baptiso itu punya arti bukan masuk ke dalam air dalam arti fisik, tetapi hidup di dalam kematian bersama dengan Kristus, bersama dengan kematian Kristus. Jadi waktu kita dibaptis, dilambangkan dengan air, masuk ke dalam air itu, atau mendapatkan curahan air itu,
Artinya bahwa saya harus membasuh, memenuhi hidup saya, dibenamkan. Arti dibenamkan adalah saya harus dimatikan di dalam seluruh manusia dosa saya yang sudah dikalahkan oleh Kristus, mati dalam dosa-dosa kita itu. Nah, kita menerima tubuh kematian Kristus ini, dibaptis dalam kematian Kristus. Kita dimasukkan dalam kematian Kristus, ditenggelamkan seluruh jiwa kita, kehendak kita yang di dalam dosa itu mati, ditenggelamkan, dan dimatikan. Dalam apa? Kematian Kristus di dalam mengangkut dosa kita dan mengalahkannya. Dan setelah itu apa? Kita kemudian dibangkitkan, dihidupkan, manusia roh kita, manusia baru kita dihidupkan, dan hidup seperti Kristus dengan seluruh kesempurnaannya, dengan seluruh karyanya, dengan ketaatannya, dan bersama dengan kita, dan menuntun kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, di sini. Jadi, semua orang-orang yang menerima baptisan air itu akan percaya bahwa saya sudah mati terhadap dosa saya sudah mati terhadap masa depan ego saya, keinginan saya. Jadi, semua masa depan hidup saya itu harus dimulai dengan apa? Dimulai dengan Kristus, bukan dimulai dengan keinginan saya, tapi keinginan Kristus. Saya mau kemana? Saya mau cari apa? Saya mau tujuan hidup saya kemana? Itu sudah harus bergumul dengan Kristus. Tuhan Yesus mau saya apa? Dia merancang hidup saya mau kemana? Saya mau dipimpin dan saya mau ditempatkan di mana? Dan itu semua kita meminta petunjuk dan meminta firman Allah supaya memberitahu kita supaya kita berjalan dalam kehendak yang baru, manusia baru kita, masa depan baru kita, keinginan baru kita, dan juga cita-cita baru kita, dan semuanya baru. Dan itu namanya baptisan. Ya, baptisan artinya ditenggelamkan dalam seluruh hidup kita, egois kita, keinginan kita semua mati semuanya, dan kita menyangkali diri kita mengikut Kristus, memikul salib tiap hari, dan itu hidup kita. Dikatakan di situ. Jadi kita mengubur kehendak kita sendiri, ego kita, dan kita tanggalkan, kita tinggalkan, dan kita memakai kehendak Allah, dan kita kemudian dipimpin dengan hidup yang baru. Nah, itu arti daripada baptisan air, baptisan pertobatan, baptisan hidup yang baru. Nah, kalau baptisan secara spiritual, nah kita lihat ini ya, baptisan Roh Kudus. Saudara, baptisan Roh Kudus adalah bukan baptisan yang bisa dilihat, bukan baptisan yang bisa diamat-amati, bukan baptisan yang kemudian bisa dites. Oh, kamu belum dibaptis, oh, berarti kamu harus dibaptis, gitu ya. Nah, saudara perhatikan bahwa baptisan Roh Kudus adalah baptisan karya Allah di dalam hati kita dan mengubahkan hati kita, dan kemudian membuat seluruh hidup kita memiliki satu Tuhan yang baru, memiliki satu raja yang baru, seorang yang akan memerintah hidup kita, seseorang yang akan mengendalikan hidup kita, seseorang yang akan membawa hidup kita menjadi seperti hidupnya. Jadi menjadi hidup seperti Kristus. Bukan aku lagi, tetapi Kristus. Hidup dan matiku adalah untuk Kristus. Dan kita semua orang Kristen itu adalah hamba Allah, hamba Kristus. Jadi kalau orang berkata, oh yang jadi pendeta aja yang hidup seperti itu. Bukan, saudara. Semua orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, semua orang yang dibaptis oleh air lambang tanda pertobatan itu, dan khususnya baptisan secara spiritual, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Kita semua adalah orang-orang yang mati di dalam seluruh kehendak pribadi kita untuk dunia ini, dan kita hidup dalam kehendak untuk melayani Bapa Surgawi. Dan itu bukan untuk pendeta, bukan untuk penginjil, bukan hanya untuk pengerja, pelayan Tuhan, bukan. Semua orang Kristen. Semua orang Kristen harus memiliki baptisan Roh Kudus ini. Kenapa? Karena itu adalah jalan satu-satunya. Dan kita tidak boleh mengatakan, ini saya nggak mau seperti itu. Sudah nggak bisa. Kenapa? Karena baptisan spiritual itu menunjukkan kamu menyerahkan hidupmu. Jadi Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian ya. Kalau kita baca, coba kita lihat. Roma 12 ayat 1 dan 2. Perhatikan ini. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Jadi ibadah kita sejati itu apa? Mewujudkan baptisan kita, mewujudkan dari seluruh keinginan daripada Tuhan, mempersembahkan, menyerahkan seluruh hidup kita, supaya berkenan kepada Allah dan memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan menyenangkan hati Tuhan.
Yang kedua dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, di sini ada pembaharuan. Ada sesuatu yang baru yang tidak lagi berorientasi pada manusia lama kita. Dunia dan dengan segala dosa keinginan kita, daging kita, keinginan manusiawi kita, keinginan kita mau menjadi terkenal, menjadi orang kaya, menjadi bukan itu. Tapi kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita memiliki pengampunan, kesabaran, kita memiliki kemurahan hati Tuhan, dan itu yang lebih utama. Bukan berarti kita nggak boleh menjadi orang yang mencari uang gitu. Bukan, saudara. Itu bukan tujuan hidup kita yang utama. Tujuan hidup kita yang utama adalah saudara-saudara memiliki karakter Allah, memiliki karakter Kristus, memiliki hati Kristus, memiliki keinginan Kristus, memiliki sukacita Kristus, memiliki semua apa yang diinginkan oleh Kristus. Nah, kita menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Bukan seperti dunia ini, yang menyenangkan hati kita, yang bisa membuat kita itu kemana-mana bisa menjadi orang berharga, orang yang tidak mau dihina, di situ kan. Dan kita ingin manusia yang sempurna seperti itu. Orang kaya, ganteng, punya semuanya, dihormati orang, dan kita nggak mau disepelekan orang. Saudara, ini semua adalah manusia idealis yang dibangun oleh dunia. Kenyataannya, di dunia ini tidak ada orang yang dihina. Tidak dihina orang. Tidak ada orang yang tidak disenangi orang. Semua orang mengalami disenangi dan tidak senangi. Orang semua ada yang benci, ada yang suka, dan semua itu semua kenyataan hidup kita. Ya, kita tahu ini. Jadi baptisan spiritual itu menunjukkan bahwa saya menyerahkan hidup saya menguburkan. Nah, ini istilah yang paling senang saya. Jadi baptisan kudus, baptisan spiritual adalah baptisan penguburan seluruh hidup kita yang lama. Matilah semua hidup kita yang lama. Dan tidak boleh bangkit lagi. Dan tidak boleh menguasai kita lagi. Karena manusia baru kita yang menguasai kita. Jadi di dalamnya, rancangan hidup kita, tujuan hidup kita semua berubah menjadi rancangan tujuan kehendak Allah dan hidup Allah di dalam seluruh tujuan hidup kita. Jadi baptisan rohani terjadi secara hati, nurani hati terdalam kita. Nah, barulah kita bisa menerima itu. Ya, oke. Nah, kita melihat sekarang perbedaannya. Jadi baptisan air tidak mengubah seseorang. Jadi kalau saya dibaptis air, wah kamu dengan baptis air kamu akan menjadi orang yang lebih baik, lebih sabar, lebih melayani. Bukan. Jadi baptisan air itu tanda itu tidak mengubah apapun. Ya. Nah, saya beritahu sekarang ya. Tanda. Nah, saya beritahu. Ada tanda dilarang masuk. Ditaruh di situ. Wah, dilarang masuk tanda ini. Nah, tanda itu dipasang di tempat yang tepat, orang tidak mau masuk karena dilarang masuk. Dan apalagi ada polisinya. Tapi kalau tanda itu tidak ditempatkan pada tempatnya dan ada di tempat di mana-mana, dan kemudian ada di meja kita, saudara, itu tidak ada artinya. Kenapa tidak artinya? Karena tempatnya sudah berbeda. Jadi tanda itu adalah ya tanda. Tanda itu bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Bisa dipasang dengan tepat dan bisa ditaruh di meja. Dan nggak ada gunanya apa-apa. Nah, kita harus tahu. Jadi tanda pertobatan, tanda daripada kita orang yang sudah mengakui kita orang berdosa, dan Tuhan Yesus yang menolong kita, dosa-dosa kita, itu merupakan tanda. Tandanya apa? Saya dibaptis, saya dimasukkan dalam air, saya diberi air yang tercurah dalam kepala kita dan turun, menunjukkan bahwa saya diliputi oleh kematian Kristus. Itu menunjukkan satu keputusan hati, keputusan batin, dan itu satu komitmen seumur hidup. Dan bukan kita yang berkomitmen, tapi Roh Allah yang memberikan komitmen itu, memberikan janji itu dalam hidup kita. Dan kita diiring dengan kuasa kesempurnaan Kristus, kita menjadi orang Kristen yang ditopang dan ditolong, dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus harus diberikan? Saudara, karena dalam perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama semua termasuk Daud dan orang-orang yang luar biasa itu tetap mereka merasakan bahwa mereka tidak menerima penyertaan Roh Kudus seperti perjanjian baru. Mereka meminta supaya Roh Kudus tidak meninggalkan mereka dan mereka meminta pada Tuhan dan bisa meninggalkan, bisa bersama. Jadi baik itu Gideon, baik itu orang-orang zaman dulu yang pemimpin-pemimpin atau nabi-nabi, itu Roh Kudus itu tidak menetap dalam arti untuk pelayanan, ya, untuk mengurapi pelayanan. Tetapi pada Pentakosta, Roh Kudus datang, itu menetap selama-lamanya. Di mana? Di bait Allah. Di mana ke bait Allah? Di dalam hati kita. Hati kita adalah bait Allah. Dan ini sangat jelas sekali. Ya. Oke, kita lihat sekarang ini. Jadi baptisan air itu tidak mengubah seseorang, tidak menyelamatkan,
Dan baptisan air merupakan satu konfirmasi. Jadi tadi kan tanda, ini satu konfirmasi bahwa saya diselamatkan dan menunjukkan kepada jemaat sebagai saksi bahwa saya orang percaya. Apa gunanya baptisan air di depan jemaat? Untuk melindungi kita, untuk mengingatkan kita. Kalau kita di dalam kelakuan kita salah, kelakuan kita kemudian melanggar firman Tuhan, jemaat dan hamba Tuhan yang ada di sekeliling kita, itu berhak memberitahu kita. Karena kita sudah dibaptis dengan air. Menunjukkan saya sudah orang percaya. Kan sudah percaya dulu kan baru dibaptis. Jadi orang-orang yang ada di gereja, jemaat-jemaat di gereja, mengasihi kita dan mengingatkan kita, menasihati kita. Dan itu adalah hak mereka. Jadi jangan kita nggak mau dinasihati orang gitu. Kita diomong orang nggak mau. Kenapa? Saya maunya hanya pendeta ngomong saya. Kamu nggak bisa ngomong saya. Bukan seperti itu. Jadi orang-orang lahir baru itu orang yang menerima dan dia disaksikan oleh jemaat, dan jemaat boleh bersama-sama untuk saling melayani, saling mengingatkan, saling mengampuni, saling mengakui kesalahan, dan itu adalah keindahan dari orang-orang yang percaya. Dan itu merupakan satu kesaksian yang mengagumkan dunia ini, termasuk pada waktu gereja pertama kali, dan mereka menjadi orang-orang yang sangat mengagumkan orang-orang di seluruh Yerusalem itu. Mereka kagum sekali dengan orang Kristen. Ya. Oke, kita akan lihat ini. Yang terakhir ya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-20. Ya. Perhatikan baik-baik. Dari ayat 21 aja ya. Perhatikan saudara. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Nah, ini memakai kiasannya. Jadi tadi kan lambang, terus kemudian tanda gitu kan, kemudian kita lihat bahwa itu merupakan satu kiasan, jadi satu perumpamaan, satu kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ini seperti Matius 28 ayat 18. Ayatnya persis. Jadi dikatakan setelah semua ditaklukkan, ya ditaklukkan seluruhnya, segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan di bawah kakinya. Semua itu diperintah oleh Mesias, oleh Kristus. Jadi seluruh malaikat dunia nampak dan tidak nampak, dunia roh dan dunia jagat semesta yang kelihatan atau dunia setan sekalipun, roh-roh jahat itu semua di bawah kuasa dan ditaklukkan oleh Kristus. Dan bagaimana itu ditaklukkan? Dengan dia mati dan dia mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan yang paling terakhir musuh manusia yang terakhir adalah maut. Dan itu sudah dikalahkan, sudah ditelan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini ya. Jadi baptisan itu yang dikatakan yang menyelamatkan kamu, yang kiasannya adalah baptisan air sebagai kiasan, dan sekarang baptisan itu menyelamatkan kamu. Maksud daripada untuk membersihkan jasmani secara jasmani, tetapi bukan jasmaninya saja. Jadi mencuci bersih, tetapi hati, jiwa, ragamu itu dikuduskan, diganti yang baru, diganti dengan hati yang baru, hati yang baru. Jadi hati yang baru itu hati dari Tuhan, hati yang bersih, dan hati yang bersih ini hati yang tidak bisa memproduksi kecemaran. Jadi kita harus tahu bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus memiliki hati yang bersih, memiliki kiribat anggur yang baru dengan kiribat yang baru. Jadi anggur baru tidak boleh dalam kiribat yang lama. Anggur baru harus kiribat baru. Anggur lama harus kiribat yang lama. Dan tidak boleh dicampur. Jadi kalau saya sekarang menjadi orang yang sudah lahir baru, maka dalam hidup kita tidak bisa mencampur kehendak Allah yang sudah menjadi Tuhan saya, dan kemudian diri saya yang belum menjadi Tuhan daripada hidup saya. Dan kemudian saya melawan apa yang dikatakan oleh roh, apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka terjadilah perang rohani dalam diri kita, antara manusia lama, daging kita yang terus ingin berbuat dosa ini, dengan manusia baru kita yang sempurna, yang mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus, mengalahkan manusiawi kita, daging kita, manusia duniawi kita. Dan itu dikalahkan dengan apa? Dengan kuasa kematian Kristus, dengan kuasa ketaatannya, dengan kesempurnaan pekerjaannya. Dan itu ditanamkan, dianugerahkan pada kita. Dan kita bisa mengalahkan itu. Siapa yang menjamin? Roh Kudus.
Siapa yang mengerjakan? Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan Yesus kerjakan dengan sempurna. Dan itu menjadi jaminan kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak pernah ada yang bisa menjamin kita seperti Tuhan Yesus jamin. Kenapa? Karena dia menjamin kita dengan kuasa dari segala kuasa. Roh dari segala roh. Kekuatan dari segala kekuatan. Siapa dia? Roh Kudus. Jadi kita membahas ini dalam doktrin Roh Kudus ya. Jadi baptisan air adalah baptisan yang menyatakan wujud dan konfirmasi dari baptisan Roh Kudus. Jadi jangan dibalik ini ya. Jadi baptisan Roh Kudus ini adalah kemudian menyatakan dan mengekspresikan, mewujudkan, mengkonfirmasi dalam baptisan air. Saya sudah menerima Kristus dan kemudian kita dibaptis air. Jadi sesuai dengan baptisan air dan baptisan Roh Kudus, waktu kita sama-sama memiliki dua-duanya, maka kita menunjukkan bahwa kita orang yang benar, orang yang hidup mau taat pada Tuhan, dan baptisan air adalah bukti tanda, wujud konfirmasi dari iman kita. Jadi sini ya, jadi dari iman kita. Jadi baptisan air ini bukan melahirkan keselamatan kita, tapi lahir dari ekspresi yang dituangkan dalam kesaksian hidup kita, supaya orang melihat bahwa saya orang percaya. Bahkan beberapa orang memakai nama baru ya dalam baptisan itu. Biasanya orang Katolik dikasih nama baru, namanya Yohanes, kita pilih di Alkitab. Apakah Titus, apakah Timotius, atau apakah itu Stefanus atau yang lainnya. Kita bisa meniru nama-nama yang ada di Alkitab yang memiliki nama-nama yang baik dan sesuai dengan namanya memuliakan Allah. Atau kita memilih yang lain atau tetap aja, itu juga nggak masalah. Jadi itu hanya ekspresi. Jadi kita jangan mengatakan, wah nama saya diganti dengan nama Alkitab, wah saya diberkati gitu. Nama saya tetap yang lama, nggak ada berkatnya gitu. Ya udah ganti nama aja. Mengganti nama tidak mendatangkan berkat dan tidak mendatangkan kutukan, tidak mendatangkan permasalahan. Surah nama tidak mengganti apapun. Tapi kalau surah mau ganti nama, nggak ada masalah. Nggak ganti nama, ya nggak ada masalah. Jadi jangan mempermasalahkan atau mengagungkan atau menjadi nama itu menjadi sesuatu yang apa ya, seperti orang-orang yang kebatinan gitu kan. Wah ini punya nama yang baik, kalau baik orangnya baik. Nah, surah nggak seperti itu. Ya, jadi bisa mengubah nama, tetapi bukan sesuatu yang harus diubah. Bisa nama tetap nggak ada masalah. Semua nama kita baik semua biasanya. Ya, nah kita akan melihat di sini di dalam ayat ini bahwa apa yang dihapus oleh Tuhan itu dibandingkan dengan air yang menghapus kotoran. Jadi Roh Kudus itu dilambangkan air yang menghapus dosa kita. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3. Coba kita lihat ya. Yohanes pasal 3. Baptisan Roh Kudus. Nah ini baptisan Roh Kudus ya. Perhatikan baik-baik. Di sini. Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun. Nah ini pengakuan dari Nikodemus ya. Jadi dia sudah mendengarkan orang-orang yang memiliki kesalehan yang luar biasa. Profesor-profesor Taurat itu kan. Guru-guru ahli-ahli Taurat semuanya. Dan Farisi semuanya. Udah dilihat. Dan dikatakan di sini. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Apa itu? Mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang lain. Kekuatan-kekuatan kuasa yang luar biasa. Itu semua adalah tanda. Dan tanda tidak menyelamatkan. Jadi mujizat Tuhan Yesus sendiri memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ketulikan. Tidak menyelamatkan. Karena itu tanda. Jadi mujizat itu tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena mujizat itu tanda. Jadi tanda itu tidak menyelamatkan. Ya, kalau menyelamatkan, semua orang yang makan roti selamat semua. Semua orang yang diselamatkan dan disembuhkan Tuhan Yesus sembuh semua, selamat semua. Enggak. 10 orang kusta yang balik cuma 1, 9 nggak tahu kemana. Dan Tuhan mengusir orang-orang mengikut dia karena mau minta makan. Ya, dalam Yohanes pasal 6, ayat 60 sampai seterusnya. Dan dia mengusir orang-orang itu. Pergilah kamu. Jangan ikut lagi. Kalau kamu cuma cari makanan, mau kenyang, pulang aja. Jangan ikut saya.
Nah, itu Tuhan Yesus katakan demikian. Termasuk murid-muridnya diusir oleh dia. Kamu juga seperti itu, pergi aja semuanya. Dan saya lihat saat sekarang ini, nggak ada satu hamba Tuhan pendeta yang mau mengusir jemaatnya. Kenapa? Cari jemaat susahnya minta ampun katanya, kok mau ngusiri gitu. Nah, Tuhan Yesus nggak perkara cari jemaat, nggak cari jemaat. Dia perkara ada kamu hidup dalam kebenaran, hidup di dalam sungguh-sungguh mau hidup dalam kekudusan. Nah, silakan, nggak pergi aja. Itu satu prinsipnya, prinsip dari gereja yang sejati. Oke, kita lihat ini ayat yang ketiga, ya. Dikatakan di sini, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan ini adalah berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Melihat kerajaan Allah, menerima lahir kembali. Dari siapa lahir kembali ini? Siapa yang melahirkan kembali ini? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Bagaimana mungkin? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, nah, perhatikan, dari air dan roh, jadi ini jelas menunjukkan air adalah satu wujud daripada firman Allah, adalah Kristus sendiri, dan dari Roh Kudus sendiri. Rohnya itu roh besar. Ayat ini dikatakan R-nya besar. Roh Kudus dari roh. Air. Air itu adalah Kristus, firman Allah. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi roh itu melahirkan. Iya. Roh itu mewujudkan. Iya. Roh itu melahirkan Kristus. Iya. Jadi waktu Kristus Yesus dalam kandungan Maria, yang melahirkan itu siapa? Yang membuat itu terwujud siapa? Roh Kudus. 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan itu artinya apa? Kamu harus dibaptiskan dalam baptisan Roh Kudus. Angin bertiup kemana ia mau. Perhatikan angin ya, kita nggak lihat. Tapi kemana angin itu? Kita tahu, oh ini orang Kristen. Wah hidupnya itu betul-betul dia rendah hati, dia memberikan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, dia tidak kamu tersinggung, dia mendoakan musuhnya. Ini angin. Dikatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi saudara, lahir baru, baptisan Roh Kudus, bukan baptisan air. Baptisan Roh Kudus adalah satu kelahiran yang dilakukan oleh Roh Kudus, dan tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang tahu, kecuali pribadi orang itu dengan Tuhan dan berperkara dalam hatinya, dan dia menerima Kristus. Dan itu di luar kasat mata semua manusia. Dan itu berkaitan dengan hati. Dan kita hanya bisa melihat karya daripada angin Roh Kudus ini. Dari mana? Dari anginnya. Kita hanya melihat. Kita bisa merasakan. Kita melihat, nggak bisa. Mana Roh Kudus? Nggak bisa. Bagaimana? Nggak bisa. Tapi kita tahu, oh ini Roh Kudus bekerja. Lihat ini orang-orang di dalam gereja ini. Mereka saling mengampuni. Mereka bisa membawa firman Tuhan. Mereka penuh sukacita. Dan mereka duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Mereka rindu haus akan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Dan mereka mau hidup menghasilkan buah Roh Kudus. Nah ini Roh Kudus bekerja, kita tahu. Tapi kita nggak lihat Roh Kudusnya. Tadi itu baptisan Roh Kudus. Jadi bukan seperti orang-orang mengajarkan, aku baptis kamu Roh Kudus. Kemudian ada orang ditumpang tangan, kemudian mereka kemudian sepertinya Roh Kudus itu membawa mereka kemudian berteriak-teriak, kemudian tertawa-tertawa, dan kemudian membanting diri, geblak-geblak seperti itu. Saudara, itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Hal seperti ini. Kenapa? Karena memang nggak pernah ada. Saudara. Jadi baptisan Roh Kudus ini adalah baptisan di mana air dan roh itu, air itu firman, dan pemberitaan firman Tuhan yang jernih, yang murni, dan kemudian diterima oleh orang itu, dan dia percaya Roh Kudus itu kemudian turun dan memenuhi seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sangat bergantung seutuhnya kepada air firman Kristus, perkataan-perkataan Kristus. Coba kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Yohanes pasal 14 dan 16 ya. Coba kita lihat.
Perhatikan, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan di sini. Ya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-25. Perhatikan. Dari ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi orang bisa menuruti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu karya Roh Kudus. Bisa mengerti, menjalani, menaati, dan kemudian bisa saling mengasihi, mengampuni. Itu karya Roh Kudus. Dikatakan di sini. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, perhatikan ya, melalui aku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, nah, dengar ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu seluruh perkataan pengajaranku, dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus tidak berbicara atas kehendak sendiri, ucapannya dia sendiri. Roh Kudus berbicara, mengatakan perkataan-perkataan Kristus, kalimat-kalimat Kristus, keinginan Kristus, semua perbuatan Kristus, tindakan Kristus. Saudara, semua dikatakan yang kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini tidak seenak sendiri mau bicara dengan kita dan tanpa perkataan dan kehendak Kristus, kehendak Bapa, nggak bisa. Dia hanya mengatakan perkataan-perkataan Kristus. Dia hanya mengajarkan pekerjaan pengajaran Kristus. Dan tidak pernah yang lain. Dan itu artinya apa? Bahwa kita dipenuhi Roh Kudus dan kita dibaptis oleh Roh Kudus. Kenapa? Seluruh hidup kita dibanjiri oleh kebenaran firman Tuhan. Dan seluruh hati kita dibanjiri dan dihujani dengan berkat-berkat firman Tuhan. Dan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita berusaha berjuang bersama dengan kekuatan roh. Kita mengalahkan keinginan daging kita, keinginan pribadi kita, keinginan diri kita yang ingin seperti dunia, seperti apa yang diinginkan dunia. Dan kita lepaskan itu dan kita ingin seperti yang diinginkan Tuhan. Dan Roh Kudus yang menolong kita. Jadi katakan di sini. Jadi saya ulang ya, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi dengar ini Bapak ya. Jadi jelas sekali yang kukatakan kepadamu di situ. Ya, pasal 16 sekarang kita lihat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pasal 16 ayat yang ke-13. Ya, perhatikan. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini ditegaskan lagi. Tadi ayat pasal 14 kan ditegaskan, ini pasal 16 ditegaskan. Dan lebih kuat lagi, Tuhan Yesus mengatakan ini, mengajarkan kita tentang Roh Kudus ini. Ini Tuhan Yesus sendiri, langsung. Dan tidak ada satu nabi yang mengajarkan Roh Kudus selain Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu imam, satu raja yang bisa mengajar Roh Kudus. Dan hanya Tuhan Yesus. Ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Jadi Roh Kudus ini mendengarkan Kristus, mendengarkan seluruh pengajaran Kristus, dan semua itu yang akan dikatakannya kepada kita, diajarkannya kepada kita, dan ia akan memberitakan kepadamu semua hal yang akan datang. Semua dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi apa disebut sebagai baptisan Roh Kudus adalah karya daripada Roh Allah di dalam air firman Allah itu, dan kemudian membuat kita percaya dan kita menerimanya sebagai starting point of faith, di mana titik iman kita percaya dan kemudian Roh Kudus mulai barukan kita, memberikan kita manusia baru. Dan manusia baru itu adalah manusia yang bisa mengalahkan seluruh kecenderungan dosa kita. Keinginan-keinginan kita dalam hidup ini. Kita ingin menjadi orang ini semuanya. Dan kita diarahkan kemudian diluruskan semua yang belok-belok yang nggak karu-karuan di hidup kita. Itu kemudian diluruskan
seturut dengan kehendak daripada Kristus, Roh Kudus itu membawa kita berjalan dalam kehendak Allah, dalam kehendak anaknya, Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apa yang diinginkan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, semua itu yang akan menjadi milik kita. Dan itu dikatakan itu adalah hidup di dalam baptisan Roh Kudus. Jadi hidup dalam baptisan Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus terus-menerus. Dengan apa kita dipenuhi Roh Kudus? Dengan seluruh kepenuhan Kristus. Kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus di dalam diri Kristus itu, dan kepenuhan Kristus yang sempurna itu dipakai oleh Roh Kudus untuk memenuhi kita. Jadi kalau kita lihat, Roh Kudus di dalam Alkitab tidak ada kepenuhan Roh Kudus, tetapi kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah ada. Tapi Roh Kudus memenuhi kita bukan dengan dirinya, tapi Roh Kudus memenuhi kita dengan seluruh kehidupan Kristus, perkataan, pekerjaan, dan seluruh perbuatan, kesaksiannya, dan hidupnya itu dimasukkan. Ya, kalau itu dikuburkan, ini dihidupkan, itu dimatikan dalam seluruh dosa-dosa kita dimatikan dalam kematian Kristus. Kalau ini kita bukan dikuburkan, tapi kita dibangkitkan, kita digerakkan, kita dihidupkan, dan kita semua hidup di dalam kebenaran Kristus, dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini adalah satu kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang indah sekali. Jadi baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang esensial, baptisan yang spiritual, baptisan yang bukan bermakna yang biasa, tapi itu adalah wujud yang aslinya. Jadi itulah kekuatan orang percaya, dan itulah menjadi pokok keselamatan dalam diri orang percaya, baptisan Roh Kudus. Dan siapakah yang melakukan baptisan Roh Kudus? Adalah Tuhan Yesus yang membaptisan kita dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu membaptiskan kita dengan seluruh perkataan Kristus, hidup Kristus, dan karya Kristus, kematian penderitaannya, dan kemenangannya dalam kematian dan kebangkitannya, dan kita menjadi satu dengan Dia dalam satu tubuh. Ya, semua kita akan diberi kekuatan dalam satu tubuh. Ya, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu Bapa, dan satu kasih Tuhan, dan dikatakan juga satu gereja Tuhan, satu utuh dari semua umat Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ini kita akan melihat sebagai pilar dasar, kita akan belajar nanti. Nanti kita belajar ya dalam Kisah pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 8, ada pasal 6, pasal 7, pasal 13, 12, sampai pasal yang terakhir. Tentang baptisan, nah baru kita akan melihat, ini baptisan spiritual, atau ini baptisan secara ritual. Jadi ritual atau spiritual. Dan kalau kita sudah bisa membedakan ini, di dalam Kisah Para Rasul, kita begitu jelas melihat itu semuanya, maka kita akan tahu bahwa baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang esensial, yang betul-betul batinia, berasal dari kekuatan anugerah Allah, dan baptisan ritual adalah ekspresi, konfirmasi, bukti, satu kesaksian yang diperlihatkan pada orang lain, yang merupakan wujud dari wujudnya di sini, keselamatan pekerjaan Tuhan Yesus dalam diri kita, dan itu disaksikan pada dunia. Kenapa perlu disaksikan? Karena kita perlu menjadi saksi bagi dunia ini. Kita perlu menjadi orang-orang yang membukakan hati kita dan membuka bahwa kami adalah anak-anak Kristus, anak Allah. Kami adalah semua milik daripada Kristus, dan kita harus berani bersaksi, dan kita tidak boleh malu bersaksi. Dan itu wujud daripada kita menyaksikan bahwa kita adalah orang yang sudah percaya, dan kemudian kita dibaptis dengan air, diselamkan, atau dalam cara yang berbagai macam cara. Barulah kita baru bisa mengerti. Dan banyak orang tanya, Pak, kalau orang dibaptis Roh Kudus, apakah harus ditumpangi tangan? Apakah harus dibaptis dengan air? Atau bagaimana itu semuanya? Nah, saudara, sekali lagi, kalau kita sudah mengerti baptisan Roh Kudus yang esensial, semua yang ditambahkan, apakah tumpang tangan, apakah dengan air, ataukah tidak ada air, atau kebaptisan, atau tidak disebutkan, dan semuanya itu adalah hal-hal yang bersifat ritual. Dan itu bisa ada, bisa tidak ada. Dan tidak semua baptisan itu ada tumpang tangan, ada airnya, ada diselamkan. Enggak. Ya, di dalam Alkitab, beberapa proses baptisan itu ada yang ada yang tidak, ada yang ada, yang tidak gitu. Bisa kadang-kadang baptisan Roh Kudus dulu, baru baptisan air. Baptisan air, baru baptisan Roh Kudus. Dan itu semuanya ada. Dan ini akan saya jelaskan nanti tahun depan ya, jadi Januari, itu saya akan berikan tabelnya, supaya kita bisa melihat, oh dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ini, ada tumpang tangan, ada baptisan air enggak, ada baptisan selamnya enggak, ada
perkataan keluar dari air ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, ini ada. Kenapa ini beda semua? Nanti dijelaskan satu persatu. Supaya kita betul-betul tahu bahwa baptisan yang sejati yang tidak boleh ada adalah baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan air adalah baptisan konfirmasi, baptisan representasi, baptisan tanda, bukan yang asali, bukan wujudnya. Jadi itu merupakan tanda. Boleh ada dan boleh tidak ada. Dan tidak boleh dipaksakan dan dikatakan bahwa baptisan air menyelamatkan. Nah, saudara, itu adalah ajaran yang menyesatkan. Air tidak pernah menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah air dalam arti firman Kristus. Firman Kristus, perkataan Kristus yang kita dengar, kita imani, dan kita percaya. Itu yang melahirbarukan kita. Bukan air yang kita lihat, yang kita buat mandi, bukan, saudara. Dan itu sangat menyesatkan. Itu pikiran dari Nikodemus. Bagaimana saya bisa lahir kembali pada rahim ibu saya, kembali ke dalam rahim yang penuh dengan air dan dilahirkan kembali? Bukan seperti itu. Kamu pemuka, orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang harusnya spiritual, kenapa kamu berpikir secara jasmani, secara daging? Nah, Tuhan Yesus tegur Nikodemus. Kenapa? Karena dia salah berpikir. Dan kita semuanya banyak orang salah berpikir. Baptisan Roh Kudus itu harus ada bahasa rohnya, harus ada ekspresinya, harus ada geblak-geblaknya. Saudara, itu tidak pernah menjadi satu kemutlakan dan satu yang harus ada. Itu tidak ada. Ya, jadi kita akan belajar ini. Jadi kita jangan sampai kita diselewengkan. Kalau saudara tahu kebenaran, saudara jangan terima ajaran-ajaran di luar daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Dan banyak jemaat, saya pernah keliling berkhotbah di gereja-gereja yang model seperti itu. Dan waktu saya tanya, mereka nggak tahu alasannya apa. Ya itu karena pendetanya seperti itu ya. Tiba-tiba saya merasakan, Pak, saya aneh. Tiba-tiba saya tuh geblak sendiri. Saya nggak diapa-apain, geblak sendiri. Loh, terus saya tanya, terus hidupmu bagaimana? Ya biasa saja. Kamu masih dagang? Iya. Bagaimana dagangmu? Ya masih begitulah. Masih bohong-bohong nggak? Ya masih. Ya, biasalah gitu. Ya, jadi nggak ada perubahan hidup. Nggak ada. Kamu bisa geblak seperti itu. Hidupmu nggak berubah. Wah, kamu bukan kepenuhan Roh Kudus. Kamu kepenuhan rohmu sendiri. Kamu keranjingan dalam hatimu. Kamu tidak berubah dan kamu tidak memiliki Kristus. Dan waktu saya beritahu orang itu pengerja gereja, wah dia rada-rada jengkel juga kan. Saya katakan nggak bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mengubahkan kita. Roh Kudus tidak pernah mendiamkan kita. Roh Kudus menjadikan hidup kita kudus. Hidup kita penuh dengan kasih Allah. Hidup kita penuh dengan kedamaian. Dan bukan hidup kita sembarangan dan tidak mengerti dosa kita, ketidakjujuran kita, dan tidak ada penyesalan terhadap semua apa yang kita lakukan dalam dosa-dosa yang besar. Apakah itu berzina, melakukan dosa yang besar lagi, nah, apakah itu mencuri gitu kan, mencuri bukan hanya fisik tapi juga mencuri banyak hal dalam hidup kita. Nah, itu menjadi satu pergumulan yang berat sekali. Jadi orang-orang yang melakukan seperti ini akhirnya mereka mendapatkan satu bukti. Orang yang pemimpin yang paling banyak, ini pemimpin yang paling banyak, yang memimpin kebaktian yang paling penuh dengan Roh Kudus, itu bisa mengaku bahwa dia menipu orang. Ya. Dan itu pengakuan dari Benny Hinn sendiri waktu ditanya di acara TV itu. Jadi selama ini kamu menipu orang. Ya mereka mau mendengarkan saya, ya gimana? Mereka mau menjadikan saya sebagai idolanya, ya saya lakukan supaya saya tetap menjadi idola. Itu pengakuan dia di TV. Tapi sudah lewat dan sudah begitu banyak orang sudah nggak mau dengar itu dan mendewakan dia, dan kemudian mereka anggap aja, ya tetap aja dia tetap orang dipakai Tuhan. Jadi kelemahan-kelemahan dia di dalam hidup dia dan banyak hal yang mengajarkan tidak benar, dia mengatakan, ya itu menurut saya bukan menurut Alkitab. Nah, ini membuat kita harus hati-hati, dan kita juga tahu bahwa banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak pengajar-pengajar yang masih mengatakan bahwa baptisan air ritual itu menyelamatkan. Kalau kamu tidak dibaptis air, tidak diselamkan, kamu tidak selamat. Atau baptisan Roh Kudus dengan manifestasi yang bermacam-macam itu menjadi syarat keselamatan. Saudara, ini sama rusuknya, sama ngawurnya, sama menyesatkannya. Ya, nanti kita akan buktikan satu persatu, kita akan lihat ayat per ayat gitu ya. Jadi pembahasan tentang baptisan itu ya, baptisan dengan air, baptisan dengan Roh Kudus,
baptisan dengan penumpangan tangan, baptisan dengan bahasa lidah, bahasa roh, atau manifestasi yang lain. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ya, saya pikir cukup untuk hari ini, dan kita akan masuk dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.